Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua sudah dapat kitabnya? Nadomnya dulu dibaca. Baca sedikit dulu. Nadom yang biru, yang an-nahlu al-azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu hamdul wahid ibnu zudi Alhamdulillah warisi rabbil mubadi. Summa sholatuhu ma'as salami ala nabi wa alihi kirami ibda bima bil aini qata'alaqa inna qamalul mayiti summa lahiqa muhnatuhu urfan duyunun mursala wasiyatun munjazatun falwarasa asbabul wala nikahu wan nasab wajihatul islami summa qad hajab faslun warikun wa khilafud dini waridatun wa dawru bil yaqini az-zawju wa ibnun wa ibnuhu abun abu wal akhu wa ibnuhu wa ammun wa banu man taqal ummu abidul jadda wa bidul ilmi thumma ukhtun jadda ya'khudhu kulla awli babin hasibu walil makharijil furudu tashabu fanisu fi masalatin dusnaini salasatun litulzi wa sultaini. Langsung ya materi ya. Langsung materi nggih. Semangat berarti. Alhamdulillah. Enggak ada ini buka absennya. Sana, buka absennya. Masih ada wajah-wajah kelas kemarin kayaknya ini ya. Masih ada yang kerasan ya. Gak apa-apa, Pak Idom juga masih kangen sama sampai. Di depan sini nggak apa-apa. Nggak ada absennya, nggak ada. Ya wes, perkenalan dulu aja. Oh ada, belakang sendiri. 20? 20? Masih, hah? 23. 23. Oh, masih banyak yang kemarin kayaknya ya. Ya. Ustazah Alia Rahman Nur Safira Budi. Nah, saya Budi Mbak jenengan. Masya Allah, Sumatera Selatan ini Budi. Terus skalanya di mana di sini? Man, kelas berapa? Kelas akhir. Jadi masuk sini pas TS, sampai sini juga. Mbak Alifa Nur Sayyidatul. Kalau saya ketawa berarti anak lama. Pemain lama. Iya, Kak. Biar tambah hafal. Gampang Farok itu, tako aku ae. Wis. Kelas 12 lagi ya sampeyan. Danela Mai Salsabila. Saking pundi jenengan, Mbak? Dorjondi Taman. Kelas berapa skalanya? 12.
12 juga. Kalau mestinya jenengan masuk mulai sanawiyah, kalau normal ya, kalau normal itu kan mestinya di fasal khomisnya ada di kelas 11 mestinya. Tapi ternyata banyak yang kelas 12 ya. Ya nggak tahu alasannya apa. Mbak Dila Nur Faiza, saya pundi jenengan. Jombang, pundi? Wah, Banjar Kedungul ya. Sekolah kelas berapa sekolahnya? 12 juga, man. Sing mabu kan? Mualimat. Oh, iya wis gak apa-apa. Mbak Iftinan Koriro. Asing pundi? Saking Gresik pundi? Deryo. Ya cidak karo ndawa ya aja. Terus saya di sana juga. Kelas berapa sekolahnya? Oh, kelas 10. Nah, iki kok iso iki? Kelas 10 fasal khamis dulu masuknya kelas berapa? saya ini pindah sekolah. Oh, transfer. Kayak sepak bola ya. Pemain transfer. Saya dulu Mu'alimat. Oh, Mu'alimat. Sekarang MAWH. Loh, dulu pondoknya di mana? Oh, di sini habis sanawiyah ke Mu'alimat. Mu'alimat masuk kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Sudah jalan setahun berarti. Iya, terus naik kelas 3 dulu pindah sama bunda di Mawe. Tapi sampean sajane pengin nang Mu'alimat apa nang? Yo, ojo ngomong bunda ya sampean dhewe. Iya, ya enggak apa-apa. Sama-sama beras Mas. Mbak Kiara Dewi Irza, sange pundi, Pak? Jombang pundi? Arek Mojoang, arek gunung ya. Nah, kelas berapa sekarang? 12 juga. Mbak Lumatul Warga. Sange pundi? Lamongan pundi? Orang Gelaga. Pinggir nganu ya Tambak ya. Istrinya kakak saya ini apa yang ngarani ya, ipar ya, itu dari Gelaga sana ya. Bo lali aku namanya apa. Itu kan ya wis perbatasan karo nganu sih Mbak ya, Gresik ya. Mbak Lumatul Warda sing wau nggih Lum'at. Mbak Najm wa Nuri Fatimah. Oh Tafid. Tafid pun. Mbak Nasyaya. Oh, Najwa pundi? Oh, alan jenengan. Saya pundi, Pak? Najwa. Najwa pundi? Ora wae. Bedak berarti. Kelas berapa? Loh, iki kelas 11. Berarti asli ya, naik terus berarti. Ket mulai sanawi apa? Ya, sanawiyah. Sanawiyahnya dulu sini. Niki langsung Ustaz. Hah? Terus gimana kok iso? Kelas 7-nya niku Kelas 1. benten ada 2 kelas Ustaz. Oh, kayak model Mu'alimah. Iya, sipirnya niku Satu A. ada 2. Emang sipir A niku langsung Sipir sipir A niku langsung sani. Emang sipir B niku Awal. Awal. Ya paham aku koyokan. Berarti kan ujian. Ya ayo melalui ujian kan bisa ditempatkan di sifir. Sebenarnya sifir itu kan 0 ya. Mestinya kan kelasnya berarti jenengan wis sajane 6. Ada sifir, ada awal, terus ada sani. Kan ngono mesti ini. Nah, ketika di habis sifir itu pembedaannya di A sama di B yang bedakan apa? Tesnya apa sekolahnya? Tes kan. Nah ya. Berarti kan ada yang dulu masuknya langsung di sifir A ya, yang sehingga langsung bisa loncat ke sani kan gitu. Ya enggak apa-apa. Naurina. Di Naurina. Iki mosok naurinane awak dhewe piye? La ilaha illallah. Cek kerasane ambek aku ya. Naurina ya Syifa. Berarti sing gelane sampean sapa ya? Naurina ambek sampean ambek iki. Sinten? Sing dilali aku. Iya, Kak maksudnya anaknya Tafid apa mboten? Iya. Oh iya. Ya, besok aja. Mbak Naila Anadika sing wau nggih. Sing kelas sing pundi?
Oh, Kediri pundi? Gumul. Pare. Oke nih ae. Daerah Lirboyo ku apa ya nganu nih kecamatan di daerah apa ya? Semen. Oh. Tidak pabrik rokok berarti ya? Tidak pabrik rokok. Gudang. Ya, heeh. Tebu. Oh, alah. Tapi lak lewat kene sing nek mantuk kan. Lewat Tebireng itu ya. Kelas berapa aja? Mbak Nihaya Iza Tafir, nggih. Mbak Nindara Lintang. Sing pundi jenengan? Garjo pundi? Kerendi. Wah, anu berarti stadion. Daerah kun. Ayo stadion. Oh niku nih ya. Oh tapi pengurus lah gimana? Iya. Sange pundi nduk jenengan? Sange pundi nduk jenengan? Aku wis kira jawabane kok. Sange Lamongan. Lawan pundi? Hah? Sukodadi gitu dia. Kelas berapa, Nduk? Mbak Nia kelas berapa? Kelas 12. Ya wis, heeh. Oh, cik durung jangkep nganune nyawane. Duduk dulu ya. Nah, duduk dulu. Durung jangkep. Habis dari belakang, Ustaz. Nindara Lintang. Oh, sampun. Mbak Nuria Akela Parameswaria lah angele jeneng munduk. Tafid. Nuri Maulida. Rasanya pundi? Surabaya ndi? Saya rumput. Pasti ono generasi Surabaya. Kalau kemarin itu siapa jenenge? Rataya. Heeh, iku tekon ndi wingi lali. Rumput padha iku cuma beda gang sama saya. Terus sak durunge ndukure maneh sapa? Mbak Zahila. Iku ya padha ambek ngono iku. Insya Allah Surabaya tidak akan padam apinya. Kori Datur Rohmah. Yang pundi lho? Dorjo pundi? Ares Sedati. Ambek Pasar Sedati, adoh. Gemuruh. Mosok makam itu Ngulon. Kuangsan ya. Abah saya dimakamkan di situ. Saya ya lumayan sering lah maksudnya ke sana. Oh, arek Kuangsan. Itu kan teko Pasar Sedati, mari notok terus ngiri ya. Ngiri pertigaan ayam bakar itu. Terus nganan sampai Padepokan Gus Deni, perempatan terus nganan mulon terus ya. Saya tahu. Rahmanaura. Yang pun Nduk. Dorjo pakis Dorjo rek. Kita dikepung Sidoarjo guys. Sidoarjo pundi? Oh rek taman. Ya, saya tukis ke cedak gini. Mbak Royhana. Sada pundi? Tafid, Mbak Royhananya. Mbak Safa Alfi. Yang pundi Nduk? Jakarta pundi? Oh, marah gini. Kelas berapa? Kelas berapa? 12 juga. Fiqih nafsul mutmainah. Mutmainah mungkin ya. Dari mana tuh? Jakarta. Jakarta mana? Jawa Jakti. Enggak Jaksel ya. Kelas berapa? Yuanita Rizka. Dari mana? Surabaya. Surabaya bisa. Anak-anak konconya. Dari mana? Surabaya mana? Inden Jamungan. Orang Inden. Ambil dulu semua ya? Seberangnya kali. Ngulon sih. Oke, Apa? kan nonton perumahan. Ya, Sakit internasional. Heeh. Itu kan nonton kampung belakangnya. Oh, lah ya itu kan nang Pondok Doro semua kan lewat Tunis ya. Mboten, gak ngerti. Ada Pondok Doro semua situ. Guru saya itu sangatnya termasuk
dia termasuk tukang situ. Makanya ya nggak tahu lah. Nah, Yuanita ini. Yes. Ada lagi yang belum kesebut nomor 23. Absennya cuma ini aja. Jenengan apa gak diisi? Buat ini terus Ustaz. Lah sampean kok ditempatkan di sini itu mengawal anak-anak apa? Buat yang pulang kan buatan lolosan, buatan wonten dan absen, buatan wonten dan Oh. Sampean nak aja lulus Ustaz. ya wis apa-apa. Ya wis ngawal adik-adike. Wis doa ya. Ngawal adik-adik. Wis alhamdulillah. Ya perkenalkan nama saya Idam ya. Dong. Lulusan Idam gitu aja. Saya dari asli Surabaya Rumput ya. Tanggane Mbak Zaila, tanggane Mbak Sepemang. Ya. Sekarang sudah pulang berarti ya? Mbak Zaila udah pulang. Sing Mbak Sepemang ya pulang. Atau yang ke atas. Oh, berarti kelas 12 ini dia. Ketua pondok siapa? Roy Satul Mahat siapa sekarang? Mbak Sakti. Mu'alimah. Sampai lulus. Sudah oh mulai ya? Yang di sini yang kuliah berapa? Ada 5? Iya, ini 5. Dia apa di Bava juga. Oh, alhamdulillah. Bagus berarti. Ya itu dilanjutkan tahfidnya ya. Nanti sana juga gitu ya kalau bisa ya sebelum tahfidz ya jangan kesusu. Boyong dulu kan di sini juga banyak kuliah. Yang luasnya Surabaya, terus ke sini di Pondok Ghazali ya, dulu Pondok Ghazali. Terus MTS-nya di sini juga di sini. Di situ teruskan ke Mu'alimin kelas 3. Jadi saya di sini cuma 7 tahun. 7 tahun. Di situ pulang Surabaya terus ngajar di Pondok Tandes. Ya tahu Tandes ya. Daerah Cideke Benowo, Dirorejo, makanya saya agak tahu Dirorejo karena dulu juga pernah ngajar di daerah sana terus ya nggak lama sih setahun setengah atau 2 tahun. Kuliahnya di UINSA, YAIN dulu namanya YAIN. Terus alhamdulillah ya nikah, ini dapat orang sini. Udah pernah main ke sana? Ya. Biasanya bapaknya itu dulu awal-awal itu sering ke rumah ngasih info apa, Ustaz ini. Seneng saya kalau teman-teman main. Sekarang sudah ada HP, udah ada transfer, jadi semuanya pakai terus kemarin tak guyoni. Atau nang omah saya kira arek-arek. Sekarang harus lewat HP terus kemarin ke rumah alhamdulillah. Seneng guru itu kalau samen ke rumahnya, kalau yang dekat loh yang dekat gitu. Kalau termasuk Ustazah Ma'rufah ya. Kalau saya pribadi sih saya seneng ada ikatan emosional ya langsung tahu. Artinya gini, saya kan setiap minggu 2 kali datang ke sampean. Masa sampean ke rumah saya 1 bulannya nggak mau, gitu loh anunya. Ya main-main lah, meskipun nanti di sana ya cuma di Sugi Airport kan ya biar tahu gitu. Dulu sama kakak-kakak sampean yang awal-awal dulu masya Allah. Ya bahkan sampai setelah lulus terus ngikuti media sosialnya juga masih sering masih nyapa-nyapa. Ya sekarang kalau semuanya lewat transfer, semuanya lewat WA itu ya kalau pribadi saya ya ikatan emosional itu enggak kurang. Ya tapi ya tetap kita kan jenengan kan keluar kan ada waktunya ya, ada dibatasi waktunya ya saya tahu. Nah, tapi kalau dekat-dekat insya Allah boleh lah, kalau cuma dekat kalau di rumah saya Ustazah Ma'rufah ya. Kalau Ustadz yang jauh-jauh, Ustazah yang insya Allah memaklumi lah. Tapi kalau yang dekat-dekat kan, atau kalau jenengan pulang dari Man kan bisa rumah saya ya ke timur dulu, boleh Pak Tagor ya. Sebelah sini depannya Mu'alimin itu senang kalau guru. Oh ada yang kenal ada. Alhamdulillah anaknya masih 3, istrinya masih 1.
Oh, berapa Ustaz? Yo, ya kita kan nggak tahu. Yang penting kan cerita sekarang. Istri masih satu, anaknya juga masih 3. Yang sulung kelas 3 mu'alimat. Yo, kelas 3 ya? Ya, kelas 3 mu'alimat. Mondok di Gus Idris. Mondok apa itu ayo? Bukan. Bukan Gus Idrisnya, Gus Yahya. Mardia. Gus Idris kan yang muhibin di Mardianya. Di Mardia 2 itu sekarang tim apa? Kalau dulu kan di Mardia 1 yang sana, sekarang ya di Mardia 2. Yang depannya MI Putri itu. Tuh, situ. Yang kedua masih MI kelas 2. Cowok yang ketiga cewek ini baru masuk TK. Ini sekilas saja. Ada yang mau tanyakan dari saya? Cukup ya? Ya. Kita nanti pelajarannya santai aja ya. Ini pelajarannya terlalu tegang lah. Yang penting saya minta kitabnya dibawa ya, macam 2 ya. Ada Al-Masail yang hijau, sama ada yang An-Nahlu, yang Nazom sama LKS. Nah, nyebutannya LKS. Jadi yang satu ini materi yang hijau ini, kemudian yang biru itu yang buat ngerjakan. Andai kan, terus saran saya kalau bisa ngerjakannya pakai pensil. Karena kadang-kadang kita terlalu pede, banyak yang salah. Terus nggak dihapus pakai apa namanya? Stipo, gak karu-karuan, jeleknya itu loh. Saran saya sih, saya nggak mewajibkan tapi saran saya pakai pensil aja. Biar lebih ringan. Jadi kalau jangan nanti saya kasih tugas ya, kerjakan dulu, terus kita kerjakan sama-sama di papan, kita koreksi. Kalau ada salah kan enak bagusnya, biar enggak apa namanya jibrat sama itu mas gitu. Terus boleh bawa buku tulis, boleh juga tidak, karena nanti buku tulis itu paling cuma untuk ini toh, untuk nulis di bab awal yang mabadi asroh itu toh. Setelah itu semuanya pakai ini ya, semuanya pakai ini. Jadi umpama jenengan nggak pakai buku tulis nggak masalah. Umpama Ustadz saya taruh di sampingnya yang kosong-kosong gini nggak apa-apa, saya nggak mewajibkan kalau buku tulis. Tapi pokoknya 2 kitab ini tetap dibawa ketika ngaji. Terus pakai alat tulis, saran saya pakai yang pensil biar gampang. Andai kata jenengan mempelajari sendiri terus mau ngerjakan di kamar sendiri nggak apa-apa, malah saya senang. Saya sudah ngerjakan ini, jadi nanti ketika ada pertanyaan ataupun ada tugas, jenengan tinggal ngoreksi aja, jenengan tinggal memperkuat aja, itu malah bagus. Pun sekarang yang ditulis yang pertama mabadi asro dulu aja. Kan ilmu faraid atau ilmu waris ini menjadi ilmu tersendiri ya, sudah misah dari ilmu fikih. Memang rumah besarnya itu rumah fikih, termasuk hukum, ilmu tentang hukum Islam. Tapi karena saking banyaknya pembahasan yang dibahas, maka dia sudah misah sendiri, sudah jadi cabang ilmu tersendiri. Jadi sebenarnya ilmu itu sebenarnya kan punya rumah besar ya, namanya syariat. Nah, ada ilmu syariat itu yang mempelajari tentang keyakinan atau aqidah, keyakinan, tauhid. Maka sebutannya ilmunya namanya ilmu aqidah. Terus ada ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum, cara beribadah, hukum. Maka menjadi nama ilmu fikih. Ada ilmu yang mempelajari tentang tata krama, sopan santun, adab, akhlak. Nah, ilmunya jadi ilmu tasawuf. Ini jadi ilmu tasawuf. Nah, 3 rumah besar. Nah, 3 rumah besar nanti kadang bisa muncul lagi di bawahnya itu cabang-cabang lagi. Nah, termasuk ilmu faraid ini munculnya dulu cabangnya dari fikih ini. Nanti ada ilmu nikah, ya bisa saja. Karena saking banyak yang dibahas di dalamnya keluar lagi dia. Tapi rumah besarnya, makanya jenengan di belajar kitab takrib atau Fathul Qorib ada nggak tentang kitabul faraid? Ada nggak? Ada. Kitabul faraid utawi iki kubab utawi kitab kang nerangaken
faraid, ahli waris. Terus disebutkan di situ ahli waris laki-laki ada sekian, siapa saja, ahli waris perempuan ada sekian, ada nanti dengan lihat. Tapi sedikit sekali, belum membahas permasalahan. Nah, karena yang dibahas itu banyak sekali, akhirnya dia jadi ilmu sendiri. Karena jadi ilmu sendiri, akhirnya para musonef, para ulama-ulama ngarang kitab tersendiri untuk mempelajari ilmu faraid ini. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ada sendiri namanya An-Nahlu al-Alfu. Dan kita harus tahu pengarangnya ya, banyak ketika ujian nanti yang saya tanyakan yang pertama paling awal ya nama kitabnya sama pengarangnya, dan sampai kita nggak tahu. Makanya kita Fatihah di awal itu kan ya kirim Fatihah pada beliau-beliau yang telah berjasa mengantarkan kita bisa mengetahui ilmu faraid. Pun mabadik dulu aja. Ini boleh ditulis buku, boleh ditulis di tempat yang kosong di kitabnya. Masih ada tulisannya sama? Masih ada nggak tulisannya? Loh, ada enggak? Ini ada tulisan. Dilanjut non. Ini maju, nggak apa-apa. Tadi asisten saya sama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu tatapnya di mana? TikTok. Mau lihat tulis. Kenapa? Ingin dia. Ya biasa aja, nggak ada yang nonton kok, jangan, nggak usah diperhatikan, ya live biasa. Ya. Engkau kena benet yang sampean belum 18 tahun engkau. Sudah 18 tahun. Nah, media sosialnya dalam conan semuanya, di TikTok, di Thread, di IG, di FB. Dulu kan kalau kaum milenial seperti saya ya mainnya dulu awalnya di FB, sekarang sudah IG, terus di TikTok ada, di Thread ada, empat itu. Habis saya download, saya upload di YouTube. Jadi rekaman ngaji anak-anak kakak kelas sampai itu di YouTube ada. Nanti kalau mau cari ada ini tentang ini bisa buat. Apa yang kita kalau pulang nanti di follow semuanya. Itunya wajib, yang nggak follow nilainya jelek. Malah bisa nggak lulus. Apa namanya Ustaz? Ya dalam conan itu. Masa di mana nggak ada rokatnya? Iya nggak ada sih, kelas 5 masuk pakai harokat. Nanti ketika baca kita pakai. Kalau ketika menangi nanti.
ini kayak Pak Lukman ya di Muali ini. Suaranya keras sekali. Iya, saat ini ya. Kayaknya suaranya keras banget. Jadi saya ngaji di sini, saya bisa ikut ngajinya beliau. Soalnya ada kedengaran. Anak barunya cepat berapa? 74. Banyak. Maksudnya sudah ya berarti ya? Masuk belum? Udah 1 bulannya mau sama yang Oh gitu. Berarti mereka ini langsung ngaji gitu. Iya. Nah, iya di dunia langsung ikut aktif dunia. Kelas, ayo. Mana nih ya? Innama badi kulli fannin. Dadi mulo-mulo kabeh. Sak temene innama badi kulli fannin. Sajane innama badihi. Tapi karena yang nagem ya innama badi kulli fannin. Sak temene piro-piro kawitane. Sak temene piro-piro kawitane. Saben-saben cabang ilmu, saben-saben cabang ilmu. Iku asyarah 10, sajane asyaratun. Tapi nagem ya asyarah. Iku asyarah 10. Al-haddu nomor 1 pelanggerane atau definisi. Al-haddu kasih nomor 1 pelanggerane. Wal maudhu'u lan nomor 2 tema atau judul. Wal maudhu'u lan nomor 2 tema atau judul. Tema pembahasan judul. Summa samara nuli nomor 3 buah atau manfaat. Summa samara nuli 3 buahe atau manfaat. Nomor 4 wa nisbatun lan hubungan ilmu. Ilmu itu gak mungkin lepas, enggak. Ilmu mesti ada mata rantainya. Nah, tadi mata rantainya tadi fikih tadi maksa. Nomor 5 wafat luhu nomor 5 kautamaane. Wafat luhu lan nomor 5 kautamaane. Nomor 6 wal wadi'u pengarange atau pembuate. Wal wadi'u nomor 6 pengarangnya atau pembuate. Pembuat ilmunya atau pengarang kitab-kitabnya atau nomor 7 al ismu jenenge
Ajane iki nomor 1 ajane. Cuma karena nadom ya enggak harus urut. Nomor 7 al ismu jenenge. Jeneng ilmu. Ini apa harga kitabnya berapa? Dipeseni sama mbak-mbaknya 30 ya. Besok tak bawain ya, kasihkan. Tadi kan saya kan nitip ke mbak-mbaknya. Kalau masih ada, hah? Nggak usah. Lumpaan boxing ya, ada yang sama ini ada yang beda yang dulu sama yang sekarang. Tiap tahun biasanya cetak. Al istimdad sudah. Al istimdadu sumber. Al istimdadu sumber atau rujukan. Istimdad berarti nomor 8. Nomor 9 hukum syari'u. Nomor 9 hukum syariate. Nomor 9 hukum syari'u, hukum syariate. Oh, sama. Itu yang awal-awal berbeda sekarang. Lebih lengkap yang sekarang. Kalau ada mabadi asra berarti terus nomor 10 masailu. Piro-piro masalah. Harus ada masalah yang dibahas. Kalau nggak ada masalah ngapain mencapai ilmu? Piro-piro masalah. Wal ba'du tawis bagiane. Bil ba'di kelawan sebagian liyane. Wal ba'du tawis bagiane bil ba'di kelawan sebagian liyane iku iktafa cuk bil ba'di kelawan sebagian liyane iku iktafa cuk nyukupi. Iku iktafa nyukupi. Ya, saling melengkapi, saling mencukupi. Wa man utawi sapane wong. Wa man utawi sapane ku darong nguasai. Iku darong nguasai sapa. Al jami'a ing sakabehane 10. Kalau 10 itu kita kuasai semuanya. Al jami'a ing sakabehane 10. Khaza mongko memperoleh sapa man. Khaza mongko memperoleh sapa man asyarafa ing kamulyaan. Asyarafa ing kamulyaan. Oh. Itu keterangannya sudah ada di kitab yang hijau. Jadi saya hanya nuliskan nadamnya saja. Saya beri motivasi dulu ya tentang ilmu faraid ini. Ini Pak. Jadi tadi seperti yang saya katakan, ilmu itu kan semuanya berasal dari Allah ya, semua ilmu berasal dari Allah. Tapi nanti ketika ilmu itu diilhamkan kepada manusia, diwahyukan kepada para nabi, para rasul. Nah, ilmu itu akhirnya membentuk komunitasnya atau ciri khasnya masing-masing. Ya kayak tadi, secara garis besar jadi 3. Ada ilmu yang mempelajari akidah, ada yang mempelajari tata cara ibadah, ada yang mempelajari akhlak. Jadi nanti rumah besarnya ada lagi selain ini. Ini kan dari yang ilmu syariat itu. Ilmu syariat yang kita pelajari. Jadi selain ilmu syariat banyak lagi nanti. Banyak. Tapi semuanya itu ilmu itu semuanya berasalnya dari Allah. Dan tanya sama ilmu apa aja semuanya dari Allah. Nah, yang rumah besar ini yang ilmu fikih tadi itu salah satu pecahannya, ya, salah satu cabangnya adalah ilmu waris atau ilmu faraid. Ilmu faraid ini perlu dipisahkan karena tadi terlalu banyak masalah yang ada di dalamnya, sehingga fikih ini sebagai rumah besar sudah nggak mampu nampung lagi
Jadi ilmu fikih itu nanti yang ilmu besarnya itu hanya membahas pokok-pokoknya dulu, membahas dasar-dasarnya dulu. Ya, dasar perkawinan, ilmu perkawinan, ya syarat rukun nikah apa saja, siapa yang disebut mahram, kalau pisahnya perkawinan itu sebabnya apa saja, namanya apa saja. Itu sangat dasar sekali, masih sangat dasar. Permasalahan nanti yang ada di perkawinan banyak lagi nanti, sehingga nanti harus mencar sendiri, membuat rumusan sendiri. Nah, kayak ilmu faraid ini membuat rumusan sendiri. Dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali nanti akan dicabut oleh Allah dari dunia. Ilmu yang menjadi tanda datangnya hari kiamat. Karena nanti ketika sudah tidak ada yang mempelajari ataupun sudah tidak ada yang mengamalkan ilmu faraid ini, berarti itu sudah tanda-tanda kiamat. Karena Kanjeng Nabi sendiri yang mendahulukan bahwa awaluna yutaza'u min ummati ya ilmu faraid ini. Ilmu faraid, ilmu-ilmu kefarduan, ilmu-ilmu bagian-bagian waris. Faraid itu fardun itu artinya bagian pasti. Disebut fardun, fardu atau wajib itu berarti bagian pasti yang tidak boleh diganggu gugat, yang tidak bisa ditanyakan sebabnya. Kenapa kok suami dapat setengah ketika istrinya tidak punya anak? Seperti itu. Ketika nanti punya anak, kenapa dia kok cuma dapat seperempat? Nah itu nggak bisa ditanyakan sebabnya, tapi bisa dicari hikmahnya. Kalau dicari sebabnya, ya sebabnya karena dia sebagai seorang suami, itu aja. Kalau jangan bilang itu karena suami bekerja, oh ada suami yang nggak bekerja banyak, tapi secara warisan tetap. Nah makanya disebut fardun karena itu bagian pasti dari Allah, dari syariat Islam, dari Rasulullah, sehingga tidak boleh diganggu gugat, diubah nggak boleh, diubah. Ya kayak jenengan sholat zuhur kok bisa 4, asar kok bisa 4, maghrib kok 3, padahal mestinya kita maghrib itu lebih banyak karena kan lebih semangat lagi, habis mandi, habis pulang kerja sudah fresh. Makanya masjid yang paling banyak itu jamaahnya ketika sholat maghrib, karena mestinya kalau banyak mesti kan harusnya lebih banyak rakaatnya atau bahkan lebih sedikit karena waktunya singkat. Tapi nggak bisa ditanyakan seperti itu karena ya sudah bagian wajib, ubudiyah namanya, sudah ta'abudi, sudah settingan dari Allah. Nah warisan juga gitu, nanti angka-angkanya itu sudah pasti. Sebagian besar yang sebagai dasar itu angkanya, makanya disebut faraid, bagian-bagian pasti. Nah, ilmu ini nanti menjadi salah satu tanda hari kiamat karena apa ya? Orang sudah mulai tidak memperhatikan kefarduan ataupun kewajiban pembagian waris. Sehingga banyak orang yang cara bagi waris itu seenaknya sendiri atau berdasarkan surat wasiat ya. Kalau jenengan lihat di sinetron-sinetron itu sebelum meninggal dia meninggalkan surat wasiat. Surat wasiat itu bukan surat pembagian waris. Orang itu kalau meninggal, hartanya jadi milik siapa? Orang kalau sudah orang itu kan punya harta ketika hidup, jenengan kerja, terus dapat gaji atau dapat upah, dapat harta, maka itu sah menjadi milik sampean kan? Jenengan kumpulkan untuk beli mobil atau untuk beli rumah atau untuk aset investasi macam-macam. Yang penting punya sampean. Ketika hidup itu harta itu milik kita memang. Nanti di syariat ada potongannya, potongan zakat. Tapi selain itu kebanyakan milik kita semuanya. Tapi setelah kita meninggal, harta itu milik siapa? Milik Allah. Harta itu kalau pemiliknya meninggal, maka kembali kepada Allah. Karena semua harta itu awalnya milik Allah. Pemilik hakiki itu adalah Allah. Lah kita itu pemilik nisbi, pemilik yang hanya dinisbatkan karena saya yang kerja secara syariat, secara
Dohir saya yang kerja maka saya dapat upah, ya ini upah saya. Boleh diakui, boleh digunakan, boleh. Tapi tetap nanti harus dipertanggungjawabkan. Lah ketika meninggal kepemilikannya yang nisbi ini hilang. Kembali kepada Allah kepemilikannya. Kalau kembali kepada Allah, padahal Allah kan nggak butuh harta. Maka bagaimana? Maka dibagi oleh Allah berdasarkan hukumnya Allah. Nah itu. Jadi harta itu sebenarnya ketika si pemiliknya mati, balik nang Allah. Nanti Allah yang ngatur. Ketika mati, maka ini punya saya. Harus digunakan untuk apa? Ngurus biaya pemakaman dulu, ngurus biaya pengurusan jenazah. Untuk beli kain kafannya, diambilkan dari sini. Untuk upah penggali kuburnya, umpama loh ya kalau ada, diambilkan dari sini. Untuk upah memandikan kalau ada, karena di kota besar semuanya pakai uang. Wes. Setelah itu untuk apa? Oleh Allah dihukumi untuk bayar utang. Nah, kalau ada sisa, maka itu nanti oleh Allah dibagi untuk ahli waris. Nah, ahli warisnya yang menentukan Allah. Siapa saja yang berhak mendapat, Allah yang menentukan. Bagiannya berapa? Allah yang menentukan. Gak bisa orang itu mengklaim harta warisan hanya karena dia berjasa. Karena banyak mbak nanti di masyarakat itu, sampean gak melok ngomong bapak, gak melok ngeramut bapak nek loro, gak melok ngeramut ibu nek loro. Saiki ibu wis mati kok njaluk warisan. Ya memang karena haknya segitu. Kadang-kadang ada orang yang merawat warisan itu, merawat orang tua yang mau meninggal itu kadang-kadang mungkin ya karena dia termasuk ahli waris. Ada yang karena sebenarnya bukan ahli waris, tapi dia ikut merawat. Nah itu nanti ketika meninggal tidak bisa minta jatah warisan, nggak bisa. Nah nanti ada namanya skema hibah atau wasiat. Hibah atau wasiat ini diperbolehkan sebelum si pemilik harta meninggal. Kalau hibah bebas sekali, tapi syaratnya harus dalam keadaan sehat. Si pemberinya dalam keadaan sehat. Ini nanti kalau saya mati, harta warisanku ini akan jadi rebutan atau akan menjadi milik orang yang justru nggak pernah merawat saya, tapi dia karena ahli waris harus dapat. Maka caranya bagaimana? Mumpung saya masih sehat, maka orang yang loyal sama saya, orang yang merawat saya beri bagian lebih baik. Namanya bukan warisan, tapi hibah, dikasih. Dan ketika sakit keras yang sakit nazak mau meninggal, sa'ratul maut, dia tidak boleh membagi secara hibah kayak tadi. Bolehnya dia membagi secara wasiat. Itu pun nanti ada batasnya dan juga ketentuannya harus diberikan setelah meninggal. Makanya orang itu kalau mau memberikan harta pada seseorang jangan nunggu orang mati, jangan langsung berikan aja. Itu ya. Oh, nanti ini keterangannya 10 itu sudah ada di kitab sampean yang hijau itu di halaman 4-5. Di halaman 4-5. Nanti kita bahas, tapi nanti kita harus melewati yang awal-awal dulu ya. Seperti dalilnya dari mana tadi. Nah itu loh tadi. Ta'allamu al-faraid, belajarlah ilmu faraid. Wa alimuhu, ajarkanlah ilmu faraid an-nasab pada manusia, pada anak-anak najah. Fa innahu, karena ilmu faraid itu nisul ilmi, separuh ilmu. Wa ilmu faraid itu yunsa, akan dilupakan. Nanti ilmu faraid akan dilupakan, tidak diamalkan. Wa ilmu faraid itu awalu syai'in, adalah yang pertama kali yunzau, akan dicabut min ummati, dari umat. Artinya ilmu pertama yang tidak akan diamalkan, yang tidak diamalkan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu ilmu faraid. Makanya mumpung jenengan ada di An-Najah ini ingin menjaga eksistensi dunia,
biar tidak cepat-cepat kiamat. Makanya jenengan dikasih pelajaran materi ilmu faraid. Harapannya insya Allah semuanya nanti bisa mempraktekkan ilmu faraid di masyarakatnya, minimal di keluarganya masing-masing. Minimal. Andai kata umpama ini 23 orang, 22 orang kok tidak ada yang tidak bisa mengamalkan semuanya, ya minimal ya ada sebagian lah. Pokoknya dari kami, dari Pondok Pesantren An-Najaimi ini sudah melaksanakan amanat ilmiah, amanat keilmuan, yaitu menyampaikan kepada jenengan ilmu faraid. Ini salah satu ilmu syariat, bagian dari ilmu syariat, bagian dari ilmu fikih. Yang gunanya untuk apa? Salah satunya tadi untuk supaya tidak cepat-cepat kiamat kita itu. Biar dunia ini agak lebih lama lagi. Karena masih banyak orang yang belum dapat hidayah. Ya, masih banyak orang yang belum masuk Islam. Kita kan pengennya semua orang bisa masuk. Hukum-hukum Allah masih banyak yang belum ditegakkan. Pengennya seperti itu. Nah, tapi kalau memang harapan ini bisa diwujudkan secara nyata oleh jenengan semua dengan memahami ilmu faraid dengan benar, bisa mengamalkan, meskipun tidak semuanya ya, mungkin nanti dari hal dasar-dasarnya saja ini dapat sekian, itu sudah syukur alhamdulillah, berarti masih ada pengamal ilmu faraid. Tapi kalau sudah nol, tidak ada yang mengamalkan, tidak ada yang mempelajari, bahkan pondok ini sudah tidak mengajarkan lagi, nah berarti pondok ini sudah menyumbang percepatan kiamat. Maka pondok ini dan di pondok-pondok yang lain, pondok salaf yang lain, insya Allah juga misinya sama, supaya masih banyak orang thalabul ilmi untuk mencari ilmu faraid khusus. Nonton ya? Khusus kita lah juga. Ada yang tanyakan sebelumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal bibarakati wa dinal husna bi hurmati wa misaki tariqati wa mu'afati. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.